memuji dan menyembahmu yang kudus. Sungguh besar karya keselamatanmu melalui kebangkitan Yesus yang telah memberi kemenangan hidup yang baru bagi kami. Kiranya Roh yang kudus memberi hikmat dan meneguhkan iman kami untuk melihat dan memahami keselamatan yang Engkau anugerahkan. Kemuliaan dan pujian bagimu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, bersorak-sorailah bagi Raja kita. Teman yang terkasih, mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 44 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dengarkanlah firman Tuhan, pengganti untuk Taurat yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Marilah kita memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berilah kekuatan untuk melakukan firman. Amin. Teman yang terkasih, kembali kita puji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 54 ayat pertama sampai ayat yang kedua.
dengan sorak-sorai dan menari. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan berlimpah kasih karunia, Engkau menghendaki kami mengasihi sesama seperti kami sendiri. Namun kami sering dengan sengaja menabur benih perselisihan. Hati kami yang sering dipenuhi iri, dengki, dan dendam. Dalam kehidupan berjemaat, kami juga sering lalai melakukan tanggung jawab untuk mendoakan serta menasihati sesama. Kami sering mengabaikan kehendak-Mu demi memenuhi kehendak serta keinginan kami sendiri. Kehadapan-Mu ya Bapa, kami bersujud memohon ampunan dosa. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudnyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebagai respon pengampunan dosa dari Tuhan yang telah kita terima, mari kita bersyukur. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 68 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
kita dari Kidung Keesaan nomor 514 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah. Seluruh hidupku tidaklah menanggung lelah rasa. Kau ulur tanganmu menuntun langkahku yang tersendat, dan dengan darah-Mu Kau uras jiwaku keji sesat. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mencerahkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang digerakkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kenapa timbul perpecahan? Mengapa timbul pergolakan? Sebabnya adalah kita tidak sejalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian kita dari Kidung Keesaan nomor 705 ayat 1 dan ayat yang kedua.
dan mati dikuburkan. Yesus anak Allah yang jadi manusia. Dia mau berkorban untuk yang berdosa. Buat jemaat edisi 21 April 2024. Pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat GKBS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan ibadah Minggu tanggal 28 April 2024. Kebaktian 1 khotbah pendeta dari menuju ke Purba, agenda calon syama Sosial Sinaga, ujian calon Citua Lebanon, warga jemaat Citua Jepri Saragih, persembahan calon Citua Bundong Sudampul, penyambut jemaat Wanita Gersang, pemusik Putri Sinaga, Singer, Aulia Sinaga dan Andes Sudampul, operator fokus Rahel Sekolon, operator Saud Eki Menalu. Kebaktian 1 menangkan bahasa Indonesia masuk jam 7.30. Model kebaktian model A. Yang berikut pelayanan untuk pada minggu pada sesi yang kedua. Khotbah pendeta dari Judika Purba, agenda calon syama Nancy Tabea, ujian calon syama Magdalena Salahi, warta jemaat Citua Berdun Sinaga, persembahan calon Citua Roni Saragi dan calon Citua Mesri dan Purba, penyambut jemaat Bapak Rudolf Purba dan Inang Helmi Sipayung, pemusik Firman Damanik, singer seksi Bapak, operator fokus Sila Citoku, operator sound Olang Senipat. Kebaktian 2 mendapat Bapak Simalungun masuk jam 10 WIB, model kebaktian model A. Yang berikut pelayanan badan-badan pertemuan gabungan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024. Jadi ibadah pertemuan kita buat dalam pertemuan gabungan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 dimulai pukul 19 WIB bertempat di rumah keluarga BS Manipur Purba, alamat Jalan Danau Sentarung Gang Pak Maji 3. Khotbah pendeta dari Judika Purba, agenda calon syama Sediliana Sinaga, ujian Citua Pintu Girsang, model kebaktian model B bahasa Simalungun. Yang berikut sermon setiap hari Selasa dimulai pukul 19 WIB, tempat gedung serbaguna. Latihan untuk persiapan pelayan ibadah minggu setiap hari Kamis dimulai pukul 19 WIB, tempat gedung gereja. Yang berikut pemberitahuan surat undangan dari PGW Bidang Perempuan Kalbar dalam rangka pelaksanaan ibadah Paskah sekaligus memperingati Hari Kartini, mengundang kepada seksi inang jemaat GKBS Pontianak agar hadir dalam acara tersebut yang dilaksanakan pada hari Jumat 26 April 2024 dimulai pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Alamat HKBP Pontianak, Pusat Pontianak, Jalan Pulau W, nomor 181 Pontianak. Diharapkan pada semua bidang mari datang hadir dalam kegiatan tersebut. Yang berikut pada hari ini keluarga Hasil Saragi Persipaya resmi terdaftar sebagai jemaat GKBS Pontianak. Alamat tempat tinggal Jalan Sungai Komplek Taman Sungaraya, termasuk dalam rayon sektor 2. Yang berikut penambahan AC gereja yaitu AC Panasonic 2 BK sesuai dengan peraturan jemaat. Salah satunya prioritas pengadaan AC untuk anak-anak sekolah minggu di gedung serbaguna. Telah dilakukan pembelian AC dengan merek Panasonic 2 BK, jumlahnya ada 3 unit dan telah terpasang di gedung serbaguna. Total biaya untuk pengadaan AC tersebut sebesar Rp21.900.000. Tahun ini untuk memenuhi biaya kegiatan pelayanan di GKBS Pontianak di luar persembahan ibadah, persembahan bulanan, BNU dan iuran diakonia dibuat dalam bentuk tok prepaid. Tok prepaid per keluarga minimal sebesar Rp1.582.315 per tahun atau kita sebut dengan gerakan Rp4.500 per hari. Jika ada jemaat yang ingin bayar tok prepaid bisa melalui bendahara jemaat atau kepala sektor. Yang berikut pembinaan majelis serta calon citua dan juga calon syamas
dilaksanakan pada Selasa tanggal 23 April 2024 dimulai pukul 19 tempat gedung Serbaguna. Pembicara Pendeta Erni Julianti Tondang. Topik penggembalaan. Diharapkan kepada kita seluruh majelis untuk hadir dalam pembinaan tersebut. Warta keuangan telah diterima persembahan bulanan dari keluarga Sidua DJ Selah Seragi untuk bulan April Rp200, dari keluarga Sidua Esalah Purba untuk bulan Maret dan April Rp150.000, dari keluarga Eki Manani Seragi untuk bulan April Rp200, dari keluarga Yuk Saragi Sinaga Rp300.000. Telah diterima BNU Begalunggu dari keluarga NN untuk kas jemaah Rp1 juta, penetrasi pendidikan purba Rp500.000. Telah diterima di bulan Jekonia tahun 2024 dari keluarga Inang Sidua Apurba Seragi Rp240.000. Telah diterima Oktober tahun 2024 dari keluarga Sidua DJ Selah Seragi Rp200.000. Keluarga Eda Manik Sidua Delia Seragi Rp200.000. Keluarga Sultan Damanik Purolobo Rp200.000. Dari keluarga Ibu Manalur Seragi Rp150.000. Dari keluarga Syama Samus Wilsang Pulau Barat Rp40.000. Dari keluarga PS Manemuru Buru Seragi Kemulangi. Dari keluarga PS Manemuru Buru Purba Rp35.000. Dari keluarga Jaya Marianja Buru Barat Rp100.000. Dari keluarga Sidua Amat Tamanik Buru Purba. Dari keluarga Sidua Jaya Narman Seragi Buru Gisang. Dari keluarga Sidua Yuda Buru Seragi. Dan keluarga Sidua Jeffrey Seragi Puterigan masing-masing Rp50.000. Laporan keuangan jemaah saldo per 20 April 2024 sebanyak Rp2.751.568. Saldo OPP per 20 April 2024 sebanyak Rp6.350.000. Kalau kita lihat pemenang saldo OPP berkurang, yang awalnya di angka 30 juta. Namun karena kita lakukan pembelian hasil sehingga saldo saat ini menjadi Rp6.315.000. Harapan kita pada siang kita Bapak Inang masih kita terbeban untuk memberi untuk PB kita, karena masih beberapa program jemaat yang harus kita laksanakan, dan juga dari dokter PB yang akan menyokong dana pelayanan kita di tahun 2024. Yang berikut saldo panitia renovasi Serbaguna per 20 April 2024 sebanyak Rp798.969. Jemaat di garis Pondera mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama untuk Horieva Amorejia Gisang, Sidua Demak Seragi, Elida Satriana Sinanggang, Vera Purba, Jerry Mitsuo Gisang, Calon Syamas Magdalena Selahi, SK Putri Dinawati Purba, dan YSK Adreu Hans Boy Saragi. Demikian Bapak Inang warta pada hari ini. Selamat hari dan selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga Bapa kami boleh beribadah dalam waktu yang kudus di Tuhan, memuji dan memuliakan nama Bapa yang baik. Berkat juga Tuhan bagi mendengar kegiatan kami, rencana kami Tuhan dalam seminggu depan, dimulai Bapa pembinaan majelis dan Selasa, latihan persiapan pelayan, dan juga kegiatan PGB Sesina, para pembuat gabungan, serta juga Tuhan di depan kami kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan Bapa, ialah Tuhan yang boleh merapi setiap oleh Tuhan boleh terlibat dalam pelayan-pelayan kami dalam seminggu depan ini. Kami juga boleh berkati setiap jemaat Tuhan, biar sekiranya Tuhan juga boleh berikan penerangannya Bapa, boleh mengikuti kegiatan yang sudah kami rencanakan dalam seminggu ini. Inilah doa dan doa berkait Bapa yang menjelaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Gembala baik yang bersulitan merdu,
yang membimbing kita kepada air yang tenang. Gembala itu adalah Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta David Judika Purba, kita angkat pujian kita dari Kidung Keesaan 511 ayat 1 sampai ayat 3. Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang rumahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang rumahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini.
Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suara, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salam untuk kita semuanya. Firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama akan kita pahami dalam terang nama minggu kita. Kita masuk kepada minggu ketiga setelah Paskah. Nama minggu kita saat ini yaitu Jubilate. Jubilate, bersorak-soraklah untuk Tuhan. Jadi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini diajak untuk bersorak-sorak, marolok-olok kepada Tuhan. Tidak ada yang bersedih, tidak ada yang katakanlah kecewa, tidak ada yang putus asa. Semua diajak untuk berjubilate, bersorak-sorak. Jelas dasarnya nanti firman Tuhan. Kita bersorak, berjubilate karena ada Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang menjadi gembala dalam kehidupan kita. Apakah artinya Yesus sebagai gembala yang membuat kita bersorak? Sebentar lagi kita akan sampai pada pendalaman itu. Jubilate lahir dari tradisi bangsa Israel yang bersorak pada saat itu. Dan dari sini kita mengenal istilah tahun Yobel. Sebenarnya tradisi yang sangat panjang. Tahun Yobel itu tahun kemerdekaan, tahun kebebasan, di mana nanti setelah satu sabat hari ke-50 bangsa Israel masuk dalam sukacita tahun Jubileum. Itu sering istilah yang kita dengar. Pada tahun Jubileum, tahun Yobel, semua bangsa Israel bersukacita merayakan perbuatan Tuhan, membebaskan mereka dari Mesir, terutama membebaskan mereka dari dosa-dosa. Itulah dasar untuk berjubilate, dasar untuk bersukacita, dasar untuk marolok-olok, dasar untuk bisa katakanlah bergembira dalam hidup ini semata-mata karena perbuatan Tuhan. Tidak mampu Bapak Ibu kita bersukacita, berjubilate kalau itu didasarkan kepada pengalaman kita sendiri. Harus ada pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, merasakan apa perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan setelah kita rasakan, kita refleksikan menjadi satu puji-pujian, kita mampu berjubilate. Kira-kira itu pertama yang ingin disampaikan kepada kita. Baik, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Nas mengajak kita pada pagi hari ini untuk berjubilate karena Nas memperkenalkan kepada kita Allah melalui anaknya Yesus Kristus sebagai gembala yang Bapak Ibu jemaat terkasih, apakah yang kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita melihat misalnya di sekitar kita, sekeliling kita ada orang yang kesusahan, ada orang yang kesulitan, ada orang yang bergumul, tentu ada di sekeliling kita. Apakah yang kita lakukan untuk menjawab situasi itu? Ada 3 yang sering kita lakukan. Pertama, kita cuek, tidak peduli, tidak tanggap, masa bodoh. Walaupun mungkin itu orang yang kita kenal, tapi karena tidak dekat dengan kita, ada pun kesulitan, kesusahan, pergumulan yang dia alami, kita bisa menutup mata, kita bisa tidak peduli terhadap apa yang dia alami. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua, ada orang lain kesulitan, kesusahan, bergumul. Pilihan yang kedua, kita bisa berdiskusi, kita bisa berdebat, berdiskusi. Kenapa dia menderita? Kenapa dia kesusahan? Kenapa bisa dia terjadi seperti itu? Dan inilah pilihan yang dibuat oleh teman-teman Ayub pada saat itu. Ketika Ayub menderita dengan penderitaannya, datang teman-temannya menghiburnya, si Bildad, si Sofar, dan si Elias. Mereka mencoba menghibur si Ayub yang menderita. Tetapi model penghiburannya adalah model untuk berdebat, model untuk berdiskusi. Mereka mencoba menjelaskan kenapa Ayub menderita. Dan mereka berkata, Ayub menderita karena ada dosa-dosa yang harus dibunyikan. Ayub menderita karena Allah memuji keberimanannya. Akhirnya Ayub tidak menerima penghiburan. Dan Bapak Ibu, ini satu pelajaran juga kepada kita. Pekerjaan menghibur itu adalah pekerjaan yang susah. Jangan kita menganggap pekerjaan
jalan yang mudah. Kita berpikir kita meringankan orang lain dengan kata-kata kita, tetapi pada kenyataannya bisa kata-kata kita itu semakin memberatkan kepada orang lain. Dan sebenarnya Ayub di situ letaknya. Yang membuat Ayub menderita bukan karena dia tidak mampu menerima penderitaannya, tetapi Ayub menderita karena pandangan-pandangan, nilai-nilai yang ada di masyarakat yang ditimpakan kepada Ayub pada saat itu. Itu pilihan yang kedua. Ada orang lain menderita kesusahan, kita tidak menolong, tapi kita berdiskusi, kita berdebat, kenapa dia seperti itu? Mungkin ada kesalahan hukumnya, mungkin itu ada kesalahannya. Pilihan yang ketiga, ada kesulitan, kesusahan, kita cepat-cepat datang untuk menolong. Ketika dia misalnya kesepian, kita datang untuk menemani dia. Ketika dia butuh uang, ada rezeki yang berlebih kepada kita berikan pinjaman kepada dia. Ketika dia menangis, kita memberikan pundak kita untuk tempatnya dia, katakanlah mendudukkan, memberikan kepalanya. Itu tiga, katakanlah situasi yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, situasi ini menjadi latar belakang untuk bisa memahami teks khotbah kita pada saat ini. Ketika Yesus berkata Yesus sebagai gembala yang baik, itu ada konteksnya. Konteksnya itu pada cerita sebelumnya di Yohanes 9. Bercerita ada seseorang yang memiliki masalah. Ada orang yang memiliki pergumulan. Tidak disebutkan siapa namanya, tetapi pergumulannya disebutkan. Apakah itu seorang yang buta sejak lahirnya? Ada masalah yang muncul pada saat itu. Dan ada tiga juga. Ada tiga respon orang-orang yang di sekeliling orang yang buta ini. Pertama, tidak peduli, cuek, tidak tanggap. Dan ini diwakili oleh para pemimpin-pemimpin agama, dua-dua bangsa Israel. Ada orang yang berusaha itu dalam konteks kita, ada orang buta. Tetapi para pemimpin agama memilih untuk tidak peduli, cuek, tidak tanggap, menganggap itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Padahal Bapak Ibu jemaat terkasih, kita harus memahami dalam teologi pastoral orang Yahudi, orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang janda, itu berada dalam program lawatan umat. Mereka harus diprioritaskan, mereka harus diperhatikan, mereka tidak boleh dipinggirkan, mereka harus diletakkan di dalam pusat persekutuan di tengah-tengah jemaat. Karena itu sering, mulai dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, begitu banyak nas-nas berbicara bagaimana orang yang yatim itu, orang yang miskin itu, orang yang cacat itu diberikan tempat yang istimewa dalam konteks persekutuan. Tetapi pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada saat itu gagal. Mereka tidak mau. Mereka lebih sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri, mengurus bisnis di bait Allah untuk bisa membuat mereka menjadi orang yang kaya. Ada orang yang miskin, ada orang yang buta, ada orang yang sakit. Mereka tidak pedulikan. Yang kedua, diwakili oleh para murid. Ada orang yang menderita kesulitan. Para murid apa yang mereka lakukan? Mereka berdiskusi. Mereka mau mencoba bertanya, dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, Tuhan Yesus. Mereka melihat ada objek ini, ada orang yang buta. Mereka bertanya, siapakah yang berdosa? Orang tuanya kah atau dia? Mereka lebih tertarik kepada pertanyaan perdebatan seperti itu. Ada orang yang buta, siapakah yang berdosa? Orang tuanya kah atau dia? Dan sebenarnya Tuhan Yesus menjawab, orang tuanya atau dia. Apakah arti itu kepada orang yang buta? Tidak ada. Karena bagi mereka orang yang buta itu mungkin karena perbuatan dosa. Tetapi Yesus memilih tidak untuk melayani perdebatan itu, tetapi menasihatkan kepada para murid pada saat itu. Bukan orang tuanya, bukan anaknya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan kepadanya. Dan selagi hari masih siang, kita harus bekerja untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ketika ada orang-orang lain kesusahan, ketika ada orang lain kesulitan, Bapak Ibu jemaat terkasih, jangan mendebat, jangan memberikan argumentasi. Apa yang ada pada kita yang mungkin diberikan kesempatan kepada kita untuk menolong, tolonglah. Dan jangan menunggu hari esok untuk menolong orang lain. Seperti kita baca misalnya di Amsal, apa yang ada pada kita yang menjadi katakanlah sukacita kepada orang lain, berikan, jangan tunggu hari esok. Selagi hari masih siang, jangan berdebat, jangan berdiskusi untuk menolong orang lain. Kalau hati nurani kita tersentuh, bantulah orang lain. Tidak peduli seberapa mungkin dia mungkin itu tidak benar dalam kesulitannya. Tapi sepanjang hati nurani kita tersentuh, bantulah
Dan yang ketiga, Yesus melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Ada orang yang muda itu, dia tidak mengenal itu, dan kebetulan pada hari itu hari Sabat, Yesus mengesampingkan pengudusan hari Sabat yang sakral bagi orang Yahudi. Dia memilih untuk menolong, menyembuhkan orang buta ini. Dia menggembalakan orang buta ini. Dia memperhatikan orang yang buta ini. Di saat orang lain hanya melihat orang buta ini sebagai objek yang bisa dibelas kasihani, sepanjang orang lain hanya melihat orang buta ini sebagai objek yang bisa dalam perdebatan, Yesus memilih untuk menyembuhkan orang yang buta ini sebagai gembala yang baik. Yang buta ini yang dulu tidak mampu melihat dunia ini digembalakan oleh Tuhan Yesus sehingga dia mampu melihat dunia ini. Itulah konteksnya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Akulah gembala yang baik. Pada saat itu pemimpin-pemimpin agama gagal menjadi pemimpin yang baik. Dan bukan sebenarnya hanya dalam zaman teks kita. Jauh di perjanjian lama, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel gagal menjadi seorang pemimpin yang dapat menjadi gembala yang baik di tengah-tengah mereka. Mereka gagal memperhatikan umat. Mereka gagal untuk melindungi umat. Mereka gagal untuk bisa menuntut umat untuk dekat kepada Tuhan. Para pemimpin itu gagal menjadi seorang gembala yang baik. Dan mungkin muncul pertanyaan kita, kalaulah ada kegagalan dalam seperti itu, siapakah yang bisa kita jadikan gembala yang baik dalam kehidupan kita? Dan ini Bapak Ibu yang menjadi berita sukacita kepada kita. Kegagalan para pemimpin Israel pada saat itu sebagai gembala digantikan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang berkata dengan hati yang lembut, "Akulah gembala yang baik." Akulah gembala yang baik. Dan di mana letak kebaikan Yesus sebagai gembala? Dalam teks kita ini ada tiga yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, sebagai gembala yang baik, Yesus itu memberikan nyawa kepada domba-dombanya. Ayat 11 sampai ayat 13. Memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Tidak ada gembala yang baik yang mampu sampai ke tahap yang demikian. Dan ini dibedakan oleh Tuhan Yesus ketika ada pada saat itu ada gembala yang diubah. Ketika ada bahaya, maka gembala yang diubah ini akan katakanlah pergi meninggalkan domba-dombanya. Tidak, Yesus sebagai gembala yang baik akan memberikan nyawanya, apa yang berharga dalam hidupnya, dan itu sudah kita terima, Bapak Ibu. Yesus sebagai gembala yang baik sudah memberikan yang terbaik yang dia miliki, nyawanya untuk domba-dombanya. Kebaikan yang kedua, ketika Yesus menyebut dia mengenal domba-dombanya. Kalau dulu kita cerita di kampung, ada panggilan-panggilan khas untuk memanggil hewan. Kalau kita memanggil ayam, apa kita buat panggilan kita memanggil ayam? Kita kasih makan. Betul kan? Ayam. Kalau memanggil kucing, kalau memanggil anjing, kita panggil juga sesuai. Kalau memanggil bayi, bayi ada juga. Lu. Jadi anehnya itu kan berkeliaran dulu. Jadi ketika seorang pemilik ternak ini misalnya dari itu memanggil baginya, lu bertanya ini bagi-bagi yang berdarah di kampung, tahu dia suaranya, dan tahu dia kemana dia harus datang, kira-kira seperti itu. Karena apa? Dia mampu mengenali suara katakanlah pemiliknya. Itu gambaran yang sederhana. Ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," dia mengenal domba-dombanya, tidak domba-dombanya. Dikenal kita Bapak Ibu satu persatu. Apa pergumulan kita, apa masalah kita, apa yang kita hadapi pada saat ini, dikenal kita. Dikenal. Dan Bapak Ibu, ini satu katakanlah pengakuan yang jujur juga saya harus sampaikan kepada kita seperti itu. Saya juga belajar untuk bisa mengenal setiap jemaat di Microsoft ini. Dulu saya tidak mampu mengenal, sekarang belajar mengenal. Maka saya itu orang yang agak sedikit lemah dalam mengenal bahasa
berkata, bangsa-bangsa yang lain juga masuk di dalam kawanan domba ini dan aku bisa menjadi gembala. Jadi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan sekali lagi membawa kita kepada satu di awal tadi, berjubilasi. Yesus sebagai gembala yang baik memampukan kita untuk bisa berjubilasi pada saat ini. Dasarnya dalam pemahaman kita, pengertian kita. Yesus sebagai gembala yang baik, apakah artinya dalam Mazmur 23 dia akan memberikan di padang rumput hijau, menuntut kita kepada air yang segar, dia akan memberikan makanan berjamun di depan kapal kita, memberikan kebersihan dan kemurahan. Kira-kira itu yang disampaikan pengalaman hidup si Daud. Tapi bukan hanya Daud, tapi kita juga pada saat ini. Yesus sebagai gembala yang baik untuk kita aminkan. Dialah yang menggembalakan kehidupan kita secara pribadi, yang menyediakan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini. Yesus sebagai gembala yang baik akan memberikan segala apapun yang kita butuhkan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Yesus sebagai gembala yang baik akan menjaga kita dari segala bahaya yang mungkin akan mengincar kita. Yesus sebagai gembala yang baik akan memberikan kita ketika dalam perjalanan kehidupan kita bisa keletihan, capek dan tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Dan Bapak Ibu yang baik, mungkin kita bisa lebih mampu memahami kata-kata Yesus sebagai gembala yang baik ini kita tinggalkan dulu ini. Karena kita tidak akan bisa mampu memahami gembala yang baik ini sampai kepada refleksi yang terakhir. Apakah? Tidak masalah. Kita bisa memahami Yesus itu gembala yang baik. Tetapi yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, apakah kita domba yang baik? Yesus sebagai gembala baik kita minta. Tetapi kebaikan gembala yang baik itu harus berjalan lurus sebanding lurus dengan kehadiran domba-domba yang baik. Sebagai domba yang baik, bagaimanakah mendengarkan suara Tuhan? Sebagai domba yang baik, mendengarkan suara Tuhan. Sebagai domba yang baik, akan katakanlah mendengarkan kemana Tuhan menuntut kita untuk melangkah. Dan pertanyaan ini semakin lebih dalam kepada kita yang berkumpul pada saat ini. Apakah sebagai orang yang percaya, tadi sudah saya sampaikan, saya sebagai pendeta yang baik. Apakah saya seorang sintua yang baik? Seorang samas yang baik? Sebagai calon sintua, calon samas yang baik? Apakah saya sudah menjadi jemaat yang baik? Apakah saya sudah menjadi suami yang baik, istri yang baik, mertua yang baik, menantu yang baik? Kalau kita menjawab belum terhadap semua pertanyaan itu, saatnya firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kita ingin digembalakan oleh Yesus sebagai gembala yang baik itu, sehingga kita menjadi pemimpin yang baik, jemaat yang baik, suami istri yang baik, menantu mertua yang baik dalam kehidupan kita. Semoga Bapak Ibu firman Tuhan ini menyegarkan kehidupan kita dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bisa menerima penggembalaan, kami bisa semakin mengerti bahwa kehidupan kami ini yang demikian kompleks, demikian rumit, demikian banyak hal yang kami hadapi. Tapi kami sungguh bersukacita. Ternyata ada Engkau hadir dalam satu sosok sebagai seorang gembala dalam kehidupan kami. Engkau memilih datang ikut campur di dalam apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau mengenal kami satu persatu sebagai domba-domba, dan Engkau memilih untuk memberikan apa yang kami butuhkan Tuhan, seturut dengan apa yang ingin kami doakan. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu, kehadiran-Mu selalu menggembalakan kehidupan perjalanan kami pribadi lepas pribadi. Ketika ada jemaat yang letih dalam perjalanan kehidupan ini, memikirkan rupa-rupa perkara kehidupan, masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kami, apapun itu yang Tuhan kita tahu. Karena itu biarlah kami menjadi domba yang baik, yang mampu setia mendengarkan suara-Mu dengan lembut, berkata bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir selalu di dalam keberadaan dalam segala kehidupan kami. Engkau ya Tuhan menghibur kami melalui tongkat dan kadam-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi domba-domba yang baik, yang selalu bersedia untuk Engkau tuntun, walaupun itu ya Tuhan menempuh jalan yang tidak seperti yang kami kehendaki. Tapi dalam iman kami berkata, mungkin itu adalah jalan yang terbaik yang telah Tuhan siapkan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami yang telah mendengarkan firman-Mu dibawa dalam sebuah sikap, kami juga menjadi domba
domba-domba yang baik, yang mampu mengenal suara lembut di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Begitu banyak suara ya Tuhan yang ada di sekeliling kami, tapi biarlah kami sebagai domba yang baik mampu menyediakan hati dan pikiran kami mendengarkan suara yang lembut berkata, akulah gembala yang baik. Terima kasih, terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat-Nya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran dan kebenaran kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah dan ingatlah senantiasa bahwa Allah mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang berlemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terpuruk, kelepasan dari penjara dan menghibur orang-orang yang berduka cita. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.